tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku Utara siapkan ribuan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli di 10 kabupaten kota. Ungkap penyelundupan senjata api lintas negara, Polres Halmahera Utara dapat apresiasi dari pimpinan dan Kapolda Maluku Utara. Bersama saya Helda Kamurula, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Juni 2024. Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku Utara siapkan ribuan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli di 10 kabupaten kota. Selengkapnya disampaikan Sakir Saleh. Yang kami utamakan adalah tamarda sarjana atau yang punya ijazah SMA. Komisi Pemilihan Umum KPU jadwalkan pemutakhiran data pemilih berbasis TPS untuk Pilkada serentak dilakukan pada 23 Juni 2024 di 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli sudah dilakukan KPU Kabupaten Kota sejak 3 pekan lalu dan hari ini adalah batas akhir pendaftaran. Rencananya para petugas Pantarli akan dilantik pada 23 Juni nanti. Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan SDM Iwan Haji Kader mengatakan, hari ini adalah batas akhir dan besok pihaknya sudah melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan penugasan para relawan Pantarli yang bertugas di setiap desa dan kelurahan. Kalau untuk pemutakhiran data pemilih, yang kami utamakan adalah yang mempunyai pertama adalah sarjana atau yang mempunyai ijazah SMA. Nah, kalau ada desa-desa yang tidak memiliki SDM, yang penting mereka itu bisa tahu membaca atau tahu menulis, dan siap bekerja untuk menjadi petugas pemutakhiran data pemilih yang kami rekrut. Kemudian juga apabila di satu desa tidak terdapat petugas yang kita rekrut tidak mendaftar atau kosong, bisa juga kami ambil di desa terdekat. Iwan menambahkan jumlah petugas Pantarli yang dibutuhkan untuk 10 kabupaten kota berjumlah 2.320 orang yang bertugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nanti. Bahwa Pantarli yang sebentar kami rekrut dan akan kami lantik dan mau untuk bekerja sama dengan kami, tidak lain adalah untuk menyukseskan pemilu kada di Provinsi Maluku Utara. Dijelaskan Iwan, pemutakhiran data pemilih berbasis TPS akan mulai dilakukan pada 23 Juni dan berakhir pada 24 Juli nanti. Sehingga diharapkan para petugas Pantarli dapat bekerja semaksimal mungkin berdasarkan peraturan KPU yang sudah dikeluarkan serta tidak berdasarkan emosional dan kekeluargaan, juga tidak ada yang terlewatkan. Sakir Saleh melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Maluku Utara minta masyarakat agar tidak menyebarkan ujaran kebencian dan isu sara pada momentum pemilihan kepala daerah 2024. Selengkapnya disampaikan Sofian Tugubu. Kita di Maluku Utara ini bagaimana kita menyatukan pandangan Marimoi Ngonefuturo. Semua kalangan diminta agar tidak menggunakan simbol-simbol agama dalam politik praktis, khususnya untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 guna mengantisipasi konflik antara umat beragama. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara, Basir Ishak, saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui dari tahun ke tahun momentum pesta demokrasi di Maluku Utara selalu saja dikotori atau digiring opini publik ke hal-hal yang negatif. Tentu kita di Maluku Utara ini walaupun kita dalam mayoritas dan ada minoritas, tentu akan digunakan simbol-simbol agama. Karena itu MUI menyarankan bahkan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kegiatan pilkada nantinya jangan dimunculkan isu-isu sara, sangat vital. Kita di Maluku Utara ini tentu intinya adalah bagaimana kita menyatukan pandangan Marimoi Ngonefuturo.
Basir menambahkan, saat ini MUI telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, sebagai langkah pencegahan untuk menciptakan situasi kondisi yang kondusif jelang dan pasca pilkada nanti. Pelaksanaan kegiatan politik di Maluku Utara dari periode ke periode, tentu masyarakat sudah hatang gerakan-gerakan yang terjadi di bawah maupun tengah maupun di atas. Oleh karena itu, Ketua MUI sudah bersilaturahmi ke pihak-pihak yang terkait seperti Badan Rem dan nantinya Kapolda untuk mengantisipasi langkah-langkah terkait dengan pelaksanaan pilkada di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, sebagai wadah organisasi Islam, MUI memiliki kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui organisasi Islam agar dapat mengawal pesta demokrasi dan melahirkan pemimpin yang dapat membawa perubahan Maluku Utara 5 tahun ke depannya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan. Ungkap penyelundupan senjata api lintas negara, Polres Halmahera Utara mendapat apresiasi dari pimpinan dan Kapolda Maluku Utara. Selengkapnya dilaporkan Irwan Jailani. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Medi Siswoko memberikan apresiasi kepada Polres Halmahera Utara atas keberhasilannya mengungkap atau menggagalkan penyelundupan senjata api lintas negara. Pasalnya dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan 5 pucuk senjata api laras panjang, pendek beserta megasen dan munisi, anggota juga berhasil mengamankan 4 terduga tersangka yang menyelundupkan atau meloloskan senjata api dari Filipina ke Indonesia melalui jalur laut wilayah hukum Polres Halmahera Utara. Hal tersebut dikemukakan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Medi Siswoko saat dikonfirmasi RRI. Kapolda mengakui pengungkapan senjata api beserta megasen dan munisi ini merupakan hasil penyelidikan Polres Halmahera Utara yang dilakukan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya. Itu salah satu prestasi anggota Halmahera Utara, makanya patut untuk diberikan apresiasi. Kita dan pimpinan Polri apresiasi setinggi-tingginya untuk anggota Halmahera Utara. Ya, kan hasil dari penyelidikan mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan sehingga dapat senjata dari Filipina. Kapolda juga mengakui hasil laporan yang diterima. Keempat terduga tersangka ini terpaksa melakukan penyelundupan senjata api laras panjang beserta munisi karena faktor ekonomi. Untuk itu dirinya berharap kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara khususnya dan Maluku Utara pada umumnya untuk tidak mudah percaya dengan sindikat yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Hasil laporan saya motifnya ekonomi di masyarakat Halmahera Utara mungkin tidak tahu atau belum tahu bahayanya menyimpan senjata api, apalagi memperjualbelikan. Ya, himbauannya jangan gampang percaya terhadap sindikat yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi mereka. Ini kan karena mungkin bujuk rayu dari orang-orang Filipina dan dari Papua sendiri ya, sehingga mereka mau menjalankan bisnis ilegal seperti ini. Untuk diketahui, 4 terduga tersangka yang diamankan ini, 1 diantaranya berstatus ibu rumah tangga dengan inisial Y alias Yeni 50 tahun. Sementara sisanya adalah laki-laki berinisial S alias Sepi 45 tahun, V alias Far 18 tahun, dan E alias John 32 tahun. Total barang bukti yang diamankan berjumlah 4 pucuk senjata api jenis M16, 1 pucuk senpi jenis shotgun, 106 butir munisi kaliber 5,56 cm dan 8 buah megasen, 3 buah handphone dan 1 buku tabungan Bank BNI serta 1 unit kapal pambot. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Komisi 1 DPRD Kota Ternate meminta kepada Dinas Perhubungan terkait data penagihan retribusi parkiran selama 6 bulan berjalan ini. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate meminta data pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkiran tepi jalan pada Dinas Perhubungan Kota Ternate. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Ternate, Haryanto Hanadar, menyatakan sampai saat ini Komisi 1 belum menerima data PAD retribusi parkiran yang diminta, padahal sudah 2 kali dilakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan untuk meminta data tersebut. Memang data-data yang mana
kami Komisi 1 menanyakan atau meminta data yang dikerjasamakan ya melalui SK Dinas itu, sampai hari ini kan kami belum dapat. Terus kalau misalnya tolong dia atau baca berita beberapa hari ini terkait dengan sampai triwulan 2 memasuki triwulan 3, sisi pendapatan dari Dinas Perhubungan terkait dengan perkiraan itu lemah sekali, karena kami juga melihat bahwa dari sisi revisi Perda kami sudah mempercepat. Nah, tujuannya itu mengenjot pendapatan itu, tapi sampai hari ini belum memuaskan atau yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. Haryanto mengatakan Komisi 1 dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan di 9 titik parkiran yang ditagih retribusinya. Ada 9 titik itu, nanti setelah itu baru kami kumpul semua data-data, berarti akan kami menganggedakan kembali Komisi 1 dengan Dinas Perhubungan. Karena hitung-hitungan kami Komisi 1 dari 9 titik saja itu, kalau kami hitungan akumulasi dari kasar itu 30 hari dikalikan dengan 1 tahun, itu tidak sesuai. Berarti tingkat kebocorannya tinggi. Nanti kami juga mau menanyakan tingkat kebocorannya seperti apa di Dinas Perhubungan. Menurut Haryanto, dalam rapat lanjutan nanti jika Dinas Perhubungan menyampaikan tidak sesuai dengan data retribusi di lapangan, maka akan ditindaklanjuti dari mana masalahnya sehingga bisa terjadi kebocoran PAD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan. Produksi padi dan beras terus menurun sejak tahun 2021 hingga 2022. Penurunan ini salah satunya disebabkan adanya konversi lahan pertanian menjadi areal perumahan dan pertambangan. Selengkapnya disampaikan Davi Baba. Dengan pembukaan lahan untuk kebutuhan tambang, sehingga ini yang perlu kita jadikan. Daya saing sektor pertanian di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Muhammad Priyandi belum lama ini. Menurutnya, produksi padi dan beras terus menurun disebabkan pengurangan lahan pertanian akibat adanya konversi lahan pertanian menjadi areal perumahan dan pertambangan. Priyandi menjelaskan produksi padi dan beras terus menurun sejak tahun 2021 hingga 2022 yang berada di angka 24.486 ton dan 13.703 ton. Selain pengurangan lahan, penurunan produksi padi dan beras juga disebabkan perubahan iklim secara ekstrim serta dampak fenomena El Nino. Mulai tahun 2021 terjadi penurunan ya, walaupun memang kita juga melihat bahwa 2023 sudah ada peningkatan ya dari sisi padi, tapi memang secara umum memang masih belum seperti mencapai tingkat tahun 2020 ya. Ini kita melihat memang ada korelasi dengan pembukaan lahan untuk kebutuhan tambang, sehingga ini yang perlu kita jadikan perhatian juga, bahwa ini dalam konteks ketahanan pangan ini perlu diwaspadai supaya bisa kita perbaiki ke depannya ya. Priyandi menambahkan adanya aktivitas pertambangan juga membuat sejumlah area pesisir di Pulau Halmahera tercemar logam berat. Kondisi tersebut berimbas pada nelayan lingkar tambang yang membuat mereka harus melaut lebih jauh. Priyandi berujar investasi terkait pertambangan boleh dilakukan asalkan memperhatikan dampak lingkungan dan tidak asal-asalan. Perlu kajian untuk mengukur dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan oleh adanya investasi pertambangan. Dan juga di beberapa area pesisir di Halmahera ini tercemar logam berat akibat tambang, dan sehingga nelayan dampaknya adalah nelayan harus melaut lebih jauh ya untuk mendapatkan tangkapan yang dibutuhkan. Nah, ini yang perlu kita jadi atensi, bahwa kami mengakui bahwa kita memang butuh pengembangan, tapi juga kita perlu bagaimana memitigasi dampak yang ada sehingga tidak mengurangi dampak negatif yang timbul. Adanya pertambangan juga menyebabkan pergeseran tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan. Jumlah pekerja kedua sektor itu terus turun setiap tahunnya, sedangkan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan dan pertambangan semakin meningkat signifikan. Reporter Davi Baba melaporkan. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Justia? Iya. Silakan laporan Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Rabu 9
29 Juni 2024, di mana kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Galela, Tobelo, Jailolo, Wasile, Budi, Beda, Patani, GB, dan sekitarnya. Dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan dengan hampir seluruh wilayah Maluku Utara, khususnya pada siang atau sore hari. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,6 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Justia, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Laporan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helda Kamarula undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.